Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas arus ya di perairan Indonesia. Dalam kasus ini arus yang dibangkitkan oleh pasang surut dan angin. Tapi sebelum kita masuk ke arus yang dibangkitkan oleh pasang surut dan angin, kita kenali dulu apa itu arus. Jadi untuk kasus arus yang dibangkitkan oleh pasang surut dan angin, nanti akan saya tampilkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh tim terkait pemodelan laut mengenai dinamika arus dengan domain di perairan Indonesia yang dibangkitkan oleh pasang surut dan angin. Ya. Tapi terlebih dahulu kita kenali apa itu arus. Ya. Dalam bahasa yang sederhana, arus dapat didefinisikan sebagai air yang mengalir. Ya. Katakanlah di selokan, ya, jika Anda mengamati ada aliran air, boleh disebut sebagai arus, namun dalam skala yang kecil, ya, skala parit atau selokan, atau di drainase, ya, di saluran irigasi misalnya, ada aliran air atau ada air yang mengalir, ya, yang mengalami percepatan, yang mengalami perubahan kecepatan dari suatu keadaan, dari keadaan yang tenang, kemudian mengalami percepatan, mengalami perubahan kecepatan, kemudian air tersebut, ya, yang memiliki massa, kita sebut massa air, kemudian bergerak, ya, yang kita kenal dengan mengalir atau aliran air. Nah, secara fisika, ya, pada video sebelumnya telah saya sebutkan bahwa fenomena oceanografi, terutama sifat-sifat fisis, ya, yang bekerja di lautan, itu tidak lepas dari mekanika Newton atau hukum-hukum gerak. Ya, dalam hal ini hukum Newton kedua, ya, di mana gaya itu F itu sebanding dengan massa, dalam hal ini adalah massa air, ya, atau fluida berwujud air, fluida cair yang mengalami percepatan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, percepatan itu sendiri apa? Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi ketika dia bergerak satu posisi ke posisi yang berikutnya, ya, dia mengalami perubahan waktu. Demikian juga jika mengalami perubahan kecepatan, maka kita kenal dengan istilah percepatan. Jadi oceanografi fisik atau physical oceanography ini tidak lepas dari fisika klasik yang berlandaskan mekanika Newton. Dalam hal ini hukum Newton kedua terkait gerak sebuah objek, ya, di mana dirumuskan F sama dengan M kali A. Ya. Nah, kembali lagi kita ke definisi. Ya. Jadi secara konsep, ya, arus dalam hal ini adalah arus laut, berarti massa air laut di sini, ya, adalah gerakan air laut yang kontinu, ya, artinya bergerak secara terus-menerus, ya, dan terarah, jadi ada arah yang dihasilkan lewat sejumlah gaya yang bekerja di air. Nah, itu yang saya sebut tadi, kita selalu mengacu kepada mekanika Newton atau hukum gerak, ya, dalam hal ini hukum Newton kedua, ya. Nah, tadi disebutkan bahwa gerakan air laut
yang terus-menerus dan terarah, ya, yang dihasilkan melalui sejumlah gaya. Artinya ada resultan gaya, ada banyak gaya yang bekerja di satu kolom air, ya. Termasuk di situ juga ada efek Coriolis, ya, termasuk dinamika angin, ya. Kemudian ada perbedaan suhu dan salinitas serta densitas, ya. Termasuk juga nanti batimetrinya, ya, kontur kedalaman, konfigurasi garis pantai, dan interaksi dengan arus lain, ya, yang mempengaruhi arah dan magnitudo dari arus. Jadi magnitudo itu disebut juga dengan kekuatan arus. Ya. Jadi arus dalam hal ini arus laut, ya, pada dasarnya itu bergerak secara horizontal. Jadi dalam hal ini kita sebut, ya, arus di lautan adalah pergerakan air horizontal. Ya. Nah ini, kalau tadi kita amati ada air yang mengalir di selokan, di drainase, saluran irigasi, ya, itu untuk skala yang lebih kecil. Untuk skala yang lebih luas, ya, seperti lautan, nah definisinya telah saya sebutkan tadi, sehingga secara umum, ya, arus laut adalah pergerakan air secara horizontal yang berada di lautan. Nah, jadi tidak lepas dari hukum Newton kedua, ya. Di sini percepatan itu sama dengan apa? Perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Kan demikian yang dipelajari di fisika dasar. Nah ini mengapa bisa terjadi arus di laut? Nah ini, ya. Jadi di sini kita perhatikan bumi kita ini, ya, itu kan telah saya sebutkan sebelumnya bahwa 70% atau ya 70% itu digenangi oleh lautan, hanya 30% itu benua atau daratan. Nah manfaatnya telah saya sebutkan di video kita sebelumnya. Salah satunya adalah laut, ya, melalui plankton atau fitoplankton, ya, itu menyumbang atau memasok, ya, sekitar 70 hingga 80% kebutuhan oksigen yang ada di bumi kita ini. Jadi nilainya itu bahkan jauh lebih besar dibandingkan tanaman di daratan. Itulah manfaat mengapa ciptakan lautan yang luas, yang sangat luas bahkan, ya, 2 kali lipat dari daratan. Ya. Jadi salah satu manfaatnya adalah penyumbang oksigen terbesar di atmosfer bumi, ya. Jadi plankton tadi, plankton khususnya fitoplankton, ya, itu menghasilkan gelembung-gelembung oksigen yang terdapat di dalam laut. Nah, kemudian oksigen tersebut terlepas ke udara dan menjadi gas yang kita hirup sekarang ini. Ya. Kemudian juga mengapa wilayah laut lebih luas? Karena wilayah laut memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dalam jumlah yang besar pula. Ya. Nah, kita perhatikan di sini, ya, kalau kita amati secara seksama, bumi kita itu tidak benar-benar tegak lurus, ya, tapi dia miring. Bumi kita ini miring sebesar 23,5 derajat. Nah, jadi kalau kita perhatikan kutub utaranya itu agak condong, ya, ke bagian kanan, ya. Sementara kutub selatan condong ke bagian kiri dengan besar sudut yang dibentuk, ya. Jadi kalau kita tarik garis lurus, kemudian ini, ya, garis lurus ini membentuk sudut sebesar 23,5 derajat, ya. Nah, bumi kita berputar, ya, terhadap sumbunya, ya, selama kurang lebih 24 jam yang kita kenal dengan 1 hari 1 malam. Jadi di sini dibagi, ya, 12 jam gelap, 12 jam terang karena bumi berputar terhadap
sumbunya atau kita kenal dengan istilah berotasi. Nah, penyebab dari arus laut, ya, seperti yang saya jelaskan di video kita sebelumnya, itu hingga kedalaman 400 meter dipengaruhi oleh sirkulasi angin, ya, di permukaan atau stres angin. Ya. Di sepertiga pergerakan horizontal air, ya, di lautan atau kita kenal dengan arus laut itu, ya, hingga kedalaman 400 meter digerakkan oleh angin. Kemudian untuk wilayah laut yang lebih dalam, lebih dari 400 meter, itu karena perbedaan suhu dan salinitas atau perbedaan densitas. Kemudian ada pula, ya, terutama di wilayah pesisir atau di wilayah perairan dangkal, di mana arus atau air laut yang bergerak secara horizontal itu dominan dipengaruhi oleh pasang surut. Ya. Jadi, kalau kita lihat, ya, untuk wilayah Indonesia, ya, karena kita dipengaruhi oleh muson, ya, angin muson, ya, yang berbalik arah 180 derajat dalam 6 bulanan, maka, ya, bagian permukaan dari perairan Indonesia itu harus dipengaruhi oleh sirkulasi munsonal atau sirkulasi angin muson, ya. Jadi di sini pada bulan Agustus seharusnya ini musim barat, ya, bulan Agustus musim barat, di mana angin muson bertiup dari barat daya menuju ke timur laut. Sebaliknya pada bulan Februari angin muson bertiup dari timur laut menuju ke barat daya, dan penamaan musim sejatinya harus merujuk kepada arah datangnya angin. Jadi ini koreksi musim barat, ya, pada bulan Agustus. Nah, ini arus permukaan. Kalau kita perhatikan, ya, ini arus permukaan di seluruh wilayah Indonesia yang dihasilkan melalui pemodelan laut, ya. Nah, pada bulan Agustus, ya, ini di Pulau Jawa bagian selatan ada arus yang bergerak ke barat daya. Sementara di Aceh, ya, ada arus yang bergerak menuju ke tenggara, ya, atau masuk ke Selat Malaka di bagian utara dan timur. Sementara di bagian barat dan selatan ada arus yang menuju ke pesisir, ya, yang datang dari barat laut, ya. Nah, beberapa wilayah laut di Indonesia, ya, terutama dengan kondisi perairan yang dangkal, ya, seperti di Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Arafuru, ya, ini memiliki magnitudo atau kekuatan arus yang tinggi atau arus bergerak cepat, ya. Berbeda dengan wilayah laut yang dalam, ya, yang berwarna kuning, kecepatan arusnya rendah, ya. Tapi ketika memasuki perairan dangkal, ya, kecepatan arus meningkat, ya. Di wilayah-wilayah di Indonesia dengan batimetri atau kontur kedalaman yang relatif dangkal seperti di Laut Jawa, Selat Karimata, ya, arus menjadi lebih cepat, ya. Nah, itu mencapai kecepatan
katakanlah di Laut Arafuru itu mencapai 200 cm per detik. Di Laut Jawa juga ya, berkisar antara 160 hingga 180 cm per detik. Di Selat Karimata itu di sekitar perairan Kalimantan Barat, ya, di bagian barat, itu mencapai 200 cm per detik. Ya. Nah, selebihnya untuk wilayah laut dalam seperti Laut Banda, ya, pantai selatan Jawa, ya, kemudian pantai barat Sumatera, ya, harus bergerak dengan magnitudo yang lebih rendah. Ini pada bulan Agustus selama musim barat. Nah, pada musim timur ya, arus permukaan pada musim timur ya. Kita perhatikan di sini ya. Kalau tadi pada musim barat ya, ini musim timur ya, karena pada bulan Februari itu bergerak masuk ke Selat Malaka ya, atau menuju ke pesisir barat selatan Aceh ya. Tapi kebalikannya, pola arus permukaan pada bulan Februari di musim timur, ya, di mana angin muson bertiup dari timur laut menuju ke barat daya. Nah, di sini arus ya keluar dari Selat Malaka menuju ke Laut Andaman. Demikian pula arus di pantai selatan Jawa atau Laut Selatan Jawa ya, itu bergerak menuju ke wilayah pesisir selatan Jawa, dan beberapa arus lainnya seperti di Laut Banda itu juga berbeda ya, antara musim timur dan musim barat. Pada periode Desember sampai Februari untuk musim timur, dan periode Juni hingga September untuk musim barat. Nah, mengapa penamaan musim itu berbeda ya? Nah, kalau ini sebenarnya merujuk musim barat di Jawa ya. Karena di Jawa sirkulasi angin muson itu berbeda kan? Arah datangnya angin bila dibandingkan dengan sirkulasi muson dengan arah datangnya angin di perairan Aceh ya. Jadi kita lihat dari sirkulasi anginnya ya. Jadi kondisinya berbeda ya antara musim timur ya di perairan Aceh dengan musim barat di perairan Aceh. Tapi sebaliknya ya, pada bulan Desember hingga Februari ya, di wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara, mereka mengenalnya dengan musim barat. Ini terkait dengan sirkulasi angin. Nah, pada bulan Juni hingga September ya, di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara, mereka mengenalnya dengan musim timur karena terkait dengan arah datangnya angin. Nah, kita perhatikan angin ya pada bulan Februari. Nah, ini angin pada bulan Februari. Kita perhatikan di sini kenapa di daerah Aceh disebut musim timur. Ya. Sementara di Jawa, Bali hingga Nusantara mereka menyebutnya musim barat. Karena di perairan Aceh ya, angin ya datang dari timur laut menuju ke barat daya. Ingat, penamaan musim merujuk dari arah datangnya angin ya. Kalau di Aceh arah datangnya angin dari timur laut ya. Sementara di Jawa arah datangnya angin itu dari barat laut. Oleh karenanya mereka ya, pada bulan Desember hingga Februari mengenalnya dengan musim barat. Perhatikan arah datangnya angin. Ya, musim barat ya merujuk dari arah datangnya angin. Ya. Karena arah datangnya angin dari barat spesifiknya ya, itu dari barat laut, mereka menamakan musim pada bulan Desember hingga Februari dengan musim barat. Sementara kita di Aceh ya, karena angin datang dari timur laut, kita namakan dengan musim timur. Ya. Jadi berbeda nama
karena terkait dengan arah datangnya angin, ya, berbeda nama musim karena terkait dengan arah datangnya angin. Di Aceh musim timur, di Jawa mereka sebut musim barat karena anginnya datang dari barat laut. Di Aceh anginnya datang dari timur laut. Oleh karenanya kita namakan dengan musim timur, ya. Periodenya sama, Desember hingga Februari. Nah, di sini di laut lepas angin bertiup kencang, ya. Kita perhatikan di sini, ya, warnanya kuning, mencapai atau berkisar 1,5 hingga 1,8 Pascal di wilayah laut lepas. Nah, ketika memasuki daratan, kecepatan angin menjadi berkurang, ya, tereduksi karena terhalang oleh perbukitan, ya, pegunungan, dan juga topografi di darat. Nah, ini kondisi angin pada bulan Februari, di mana di Jawa mereka namakan musim barat, kita namakan musim timur. Sekarang kita perhatikan kondisi angin di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus, ya, wilayah Jawa angin bertiup dari tenggara, ya, menuju ke barat laut. Sementara di Aceh angin bertiup dari barat daya menuju ke timur laut. Nah, angin muson itu, ya. Mengapa di Aceh kita namakan? Ya, karena datangnya dari barat daya kita namakan musim barat. Sementara di Jawa, ya, Bali, Tenggara, ya, karena angin datang dari tenggara, ya, dan juga beberapa wilayah itu dari bahagian timur, jadi di sana mereka namakan pada periode Juni hingga September itu dengan musim timur. Sementara pada periode Juni hingga September Aceh kita namakan musim barat karena anginnya datang dari barat. Nah, jadi demikian, ya. Perhatikan di sini angin tenggara, ya, yang datang menuju atau melewati Indonesia bagian selatan itu bergerak dengan kecepatan tinggi, ya, mencapai 2 Pascal. Ya. Nah, ini terjadi pembelokan arah angin. Ya. Pembelokan arah angin diakibatkan oleh pengaruh Coriolis. Kenapa hadir pengaruh Coriolis? Karena ingat tadi bumi berotasi, ya, atau bumi berputar terhadap sumbunya. Ini yang mengakibatkan, ya, angin berbelok arah, ya, dari tenggara, ya, ketika memasuki wilayah perairan Aceh, ya, dan wilayah Aceh berbelok menuju ke timur laut. Nah, demikian juga tadi pada bulan Februari terjadi pembelokan arah angin itu diakibatkan oleh gaya Coriolis, ya. Gaya Coriolis ini timbul karena pengaruh rotasi bumi, ya. Itu. Dan beberapa wilayah di timur Indonesia, ya, juga masih dominan dipengaruhi oleh sirkulasi muson yang berbalik arah, ya, selama 6 bulanan. Nah, jadi ini penyebab dari timbulnya arus di laut, ya. Ada tiupan angin, ada karena perbedaan densitas untuk wilayah laut yang dalam, dan di bagian pesisir, ya, itu untuk wilayah dangkal terutama, ya, seperti di pantai timur Aceh, pantai utara, itu wilayah pesisirnya didominasi, ya, atau pergerakan arus lautnya itu didominasi oleh pasang surut. Ya. Nah, sekarang kita berbicara apa manfaat
arus, ya. Nah, ini dulu ya. Kita perhatikan di sini ada yang dinamakan sistem arus dunia. Ya. Sistem arus dunia yang berwarna merah ini arus hangat, yang berwarna biru adalah arus dingin. Yang terkenal itu adalah arus Kuroshio dan Oyashio. Ya. Oyashio ya, bergerak ke barat daya, sementara Kuroshio bergerak ke timur laut. Ya, terjadi pertemuan arus Kuroshio ya, yang datang dari selatan dan arus Oyashio yang datang dari utara, tepatnya dari arah timur laut. Ya. Kemudian daerah pertemuan arus ini ya terjadi kolam hangat ya, dan berimplikasi terhadap produktivitas perairan, ya, di mana zona pertemuan arus Kuroshio dan Oyashio ya menjadi daerah fishing ground ya di lepas pantai Jepang. Ini yang terkenal ya, arus Kuroshio dan Oyashio. Di pertemuan arus hangat dan arus dingin ya, menciptakan kolam air hangat ya, dan zona pertemuan arus ini ya, identik dengan daerah penangkapan ikan ya, di lepas pantai Jepang. Itulah mengapa produktivitas perikanan di Jepang itu cukup tinggi karena adanya atau berlokasi di daerah pertemuan arus Kuroshio dan Oyashio. Nah, di Indonesia sendiri kita memiliki yang disebut dengan arus lintas Indonesia. Nah, ini menjadi tugas Anda untuk membahas apa itu arus lintas Indonesia atau Indonesian Through Flow yang datang dari Samudra Pasifik, kemudian masuk wilayah Indonesia, terutama melalui Laut Banda, Selat Makassar, dan keluar di wilayah Bali, ya, Nusa Tenggara. Ya. Jadi ada arus hangat yang datang dari Pasifik, ya, kemudian keluar ya, dan bergabung dengan West Australian Current yang dingin. Jadi itu arus lintas Indonesia ya, atau Indonesian Through Flow. Dan itu menjadi tugas Anda untuk membahas ya, apa itu arus lintas Indonesia, apa penyebabnya, dan periode terjadinya kapan saja. Ya. Nah, sistem arus yang lain di sini ada North Equatorial Current, ya, South Equatorial Current, ya, Agulhas, ya. Nah, sistem arus ini dulu digunakan oleh VOC ketika mereka berlayar menuju ke Indonesia atau Nusantara, ya. Jadi mereka memanfaatkan arus ini ya. Ketika mereka berlayar di pesisir barat, di pesisir timur Afrika, kemudian mereka memanfaatkan arus ini ya untuk sampai ke Nusantara ya, atau sebutan Indonesia pada masa itu ya. Jadi ketika itu armada dagang Portugis ya memanfaatkan arus-arus yang bekerja atau arus yang ada di pesisir timur Afrika, kemudian sampai ke India, ya, kemudian memanfaatkan arus lainnya ya, yang bekerja di Teluk Benggala ini hingga sampai ke Aceh dan wilayah Nusantara lainnya. Dan juga yang memanfaatkan West Wind, ya, kemudian West Australian Current, dan sampai ke Pulau Jawa. Demikian juga ketika mereka berlayar kembali ke negaranya, ya, mereka memanfaatkan South Equatorial Current, kemudian Agulhas Current, kemudian masuk ke
Benguela Current, ya, dan terus ya sampai ke wilayah Eropa. Demikian juga dulu ada armada Columbus, ya, dengan memanfaatkan arus North Equatorial Current, arus Khatulistiwa Utara, mereka belayar sampai ke Amerika, ya, yang kemudian mereka namakan ketika bertemu dengan penduduk asli di sana, mereka sebut Indian. Mereka memanfaatkan arus ini, ya, Canary Current, kemudian menyambung ke North Equatorial Current, kemudian sampai ke Amerika. Kemudian ada juga yang memanfaatkan Brazil Current, ya, kemudian menembus bagian selatan Amerika, ya, kemudian masuk ke Peru Current, ya, kemudian menyambung di South Equatorial Current dan sampailah mereka di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Jadi mereka memanfaatkan arus-arus yang telah ada di bumi kita ini, ya. Jadi pengetahuan tentang arus itu sangat bermanfaat sekali, ya, untuk navigasi. Ya. Nah, yang warna biru ini adalah arus dingin, yang berwarna merah adalah arus panas. Ya. Jadi beberapa wilayah laut itu merupakan pertemuan antara arus dingin dan arus panas. Nah, manfaat dari arus laut ini, ya, terutama efeknya pada iklim dan ekologi, ya. Sekarang, ya, fenomena sampah di mana-mana, ya. Jadi arus laut ini menjadi penting dalam studi sampah laut, ya. Nah, beberapa wilayah arus laut juga dapat mempengaruhi suhu di seluruh dunia. Nah, itu dia. Ada arus hangat, ya, kemudian ada arus dingin. Nah, jadi ketika bertemu menciptakan wilayah yang relatif hangat, jadi tidak terlalu dingin, ya, seperti di lepas pantai timur Jepang, selain juga menjadi daerah tangkapan ikan, ya, atau daerah dengan produktivitas laut yang tinggi, ya. Nah, beberapa wilayah di sini, ya, ada yang disebut dengan Gulf Stream, ya, atau arus teluk, ya, itu membawa air hangat menuju wilayah Eropa, ya, itu mengakibatkan wilayah Eropa tidak mengalami musim dingin yang cukup ekstrim. Kenapa? Karena ada arus hangat yang datang dari Amerika yang disebut dengan Gulf Stream atau arus teluk, ya. Nah, itu pentingnya atau manfaatnya dari arus ini, ya. Nah, salah satunya itu tadi, arus laut yang membawa air hangat dari Atlantik Utara ke barat laut Eropa, ya, secara kumulatif dan perlahan menghalangi pembentukan es di sepanjang pantai, ya, yang juga akan menghalangi kapal untuk masuk dan keluar dari jalur perairan dan pelabuhan. Oleh karena itu, arus laut memainkan peranan yang menentukan dalam mempengaruhi iklim daerah yang dilaluinya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Seperti yang saya contohkan tadi, Gulf Stream, ya, atau arus teluk yang datang dari Amerika, ya, membawa air hangat, menjadikan wilayah Eropa, ya, tidak mengalami musim dingin yang cukup ekstrim. Ya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa arus air laut dingin yang mengalir dari daerah-daerah kutub, ya, membawa banyak plankton. Nah, itu dia tadi, ya. Contohnya arus Oyashio ini, ya, arus laut yang dingin yang mengalir dari daerah kutub membawa banyak plankton yang sangat penting untuk kelangsungan hidup beberapa spesies makhluk laut, ya. Jadi itu, ya, seperti Oyashio Current tadi atau arus Oyashio ini membawa banyak plankton yang menjadi rantai makanan dari ekosistem laut. Nah, inilah mengapa, ya, produktivitas perikanan di Jepang, ya, itu cukup tinggi sehingga orang Jepang kan makan
ikan mentah, ya. Tapi tetap sehat karena pengolahannya sudah cukup higienis, ya. Terutama mereka mengkonsumsi ikan tuna segar, ya, yang kita kenal dengan makanan khas Jepang itu sushi. Ya. Oleh karenanya, ya, arus laut dingin tadi yang membawa banyak plankton, ya, menjadi sumber makanan ikan, ya. Nah, mengakibatkan populasi ikan melimpah, ya, dan wilayah laut yang dingin, ya, itu identik dengan daerah-daerah tangkapan ikan, ya. Wilayah laut yang dingin kemudian bertemu dengan arus laut yang hangat, ya, menciptakan atau menghasilkan wampul, disebut wampul atau kolam air hangat, dan wilayah tersebut, ya, selalu atau kerap identik dengan fishing ground, ya. Jadi kita perhatikan di sini beberapa wilayah laut, ya, di mana terjadi pertemuan arus dingin yang datang dari kutub, ya, dengan arus hangat yang datang dari khatulistiwa, ya, itu sering, ya, diidentikan dengan fishing ground, ya. Seperti ini, ya, di lepas pantai Alaska, ya, kemudian juga di lepas pantai California ini, dan beberapa wilayah laut lainnya, ya, termasuk juga di Indonesia, ada arus dingin yang datang dari utara, ya, dengan arus hangat yang datang dari selatan. Ya. Beberapa wilayah di Indonesia sering diidentikan dengan daerah fishing ground. Kemudian untuk kepentingan ekonomi, ya, jadi arus laut ini juga bermanfaat untuk kepentingan ekonomi, ya. Pengetahuan tentang arus laut, terutama arus di permukaan, ya, penting guna mereduksi biaya pengiriman. Nah, ini, ya, pemerintah kita sedang menggalakkan tol laut. Ya, jadi jalur transportasi menggunakan laut, ya, untuk mereduksi tingginya biaya pengiriman jika harus dilakukan lewat darat. Oleh karenanya kita mengembangkan tol laut, ya. Kenapa? Berpergian, ya, dengan memanfaatkan pengetahuan arus laut dapat mengurangi biaya bahan bakar. Nah, itu, ya. Jadi kalau kita menggunakan transportasi darat, tentu biaya untuk bahan bakar minyak menjadi lebih tinggi, ya. Nah, pada era kolonial dulu, ya, pada era VOC, ya, di era kapal layar tenaga angin, pengetahuan tentang pola angin dan arus laut bahkan lebih penting karena belum ada mesin, terutama mesin uap untuk menggerakkan kapal, ya. Contohnya adalah arus Agulhas. Nah, ini, ya, arus Agulhas yang berada di selatan Afrika, ya. Itu yang telah lama, ya, dimanfaatkan untuk mencegah pelaut mencapai India, ya, karena arusnya itu bergerak menuju ke ujung selatan benua Afrika, ya. Nah, sekarang ini, ya, para pesaing pelayaran di seluruh dunia memanfaatkan arus permukaan dengan baik untuk membangun dan mempertahankan kecepatan. Kan ada juga, ya, jadi arus dengan kecepatan tinggi digunakan untuk pembangkit tenaga arus laut. Nah, seperti beberapa wilayah di dunia seperti di Jepang, Florida, dan Hawaii, mereka sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan pembangkit listrik dari arus laut, ya.
Nah, terkait dengan perbedaan densitas di sini, ya, arus laut yang didorong oleh atau yang digerakkan oleh perbedaan densitas dan gradien suhu itu disebut juga dengan sirkulasi termohalin, ya, atau disebut juga dengan sabuk samudera, ya. Nah, arus ini terkadang disebut juga arus bawah laut. Jadi dominan bergerak di lapisan di bawah permukaan, ya. Nah, sirkulasi termohalin adalah bagian dari sirkulasi laut skala besar yang diakibatkan oleh perbedaan densitas dan juga gradien suhu, ya. Jadi ingat, dalam fisika oceanografi ini nanti Anda akan diajari juga pergerakan arus atau pergerakan air laut yang dibangkitkan oleh suhu, salinitas, dan tekanan. Nah, salah satunya nanti yang dibahas adalah sirkulasi termohalin ini, ya, yang kadang-kadang disebut pula dengan sabuk konveyor samudra, ya. Jadi saya rasa demikian, ya, pembahasan kita terkait dengan arus dan beberapa sistem arus dunia, manfaat arus. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang pasang surut, ya. Jadi di sini tadi telah saya jelaskan juga, ya, penamaan musim terkait dengan tiupan angin, kemudian sirkulasi termohalin, karena perbedaan densitas dan juga gradien suhu serta tekanan, manfaat dari arus, dan tugas Anda adalah membahas arus lintas Indonesia. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.